Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah pada pagi hari ini kita menyatakan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat dan karunia yang dianugerahkannya kepada kita sekalian, sehingga kita sampai pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, untuk mengisi tausiah keagamaan pada hari ini, Ahad, tanggal 25 Oktober 2020. Kita masih akan membicarakan tentang hakikat taubat, bahagian keempat, dengan subtema syarat-syarat taubat. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dosa-dosa yang telah dilakukan oleh manusia atau yang dilakukan oleh manusia dapat dibagi atas dua bahagian, yaitu dosa-dosa yang dilakukan terhadap sesama manusia dan dosa-dosa yang dilakukan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa-dosa yang dilakukan oleh seseorang terhadap sesama manusia adalah akibat perbuatan zalim yang telah dilakukannya terhadap orang lain, seperti berbuat zalim kepada orang lain, menyakiti orang lain, mengambil hak orang lain, mencuri dan merampok. Dosa-dosa yang dilakukan oleh seseorang karena melanggar hak Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti meninggalkan salat, meninggalkan puasa, atau melanggar hak-hak Allah yang lain. Para pendengar, para penonton, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang ketika melakukan taubat. Syarat-syarat itu akan sangat terkait dengan dosa-dosa yang dilakukan karena pelanggaran terhadap hak-hak Allah atau terhadap hak-hak manusia. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang ketika dia melakukan taubat atas dosa-dosa karena melanggar hak Allah adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyadari dan mengakui adanya perbuatan dosa yang telah dilakukan. Yang kedua, menyesali diri dari perbuatan maksiat yang telah dilakukan. Bertekad untuk meninggalkan perbuatan maksiat itu. Bertekad untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatan seperti itu. Setelah bertaubat, memperbanyak dan meningkatkan amal kebajikan, tidak hanya dari segi kuantitasnya, tetapi juga dari kualitasnya. Tidak hanya yang wajib, tetapi juga yang sunat. Seseorang yang telah bertaubat atas dosa-dosa mereka kepada Allah harus menguatkan iman mereka, meningkatkan amal-amal soleh mereka. Hal ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam beberapa ayat Al-Quran. Di antaranya adalah terdapat dalam Al-Quran surah Maryam, surah yang ke-19, yang dinyatakan oleh Allah dalam rangkaian ayat 59 dan 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat. Fasawfa yalqawna gayya. Illa man taba wa amana wa amila salihan. Faulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna syai'a. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsu mereka, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Di ayat 60 Allah menyatakan, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan beramal saleh, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dianiaya, dirugikan oleh Allah sedikit pun. Kita lihat ayat ini menerangkan ada orang yang meninggalkan sholat. Kemudian mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar. Akibat mereka mengikuti hawa nafsu mereka, maka mereka itulah sebenarnya orang yang merugi. Tetapi apabila mereka bertaubat kepada Allah atas perbuatan mereka meninggalkan sholat, atas perbuatan mereka mengikuti hawa nafsu, kemudian mereka beriman kepada Allah dan beramal soleh sesudah itu, maka mereka itu, kata Allah, akan masuk ke dalam surga. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa kepada Allah harus meningkatkan amal solehnya setelah mereka melakukan taubat. Hal ini dinyatakan oleh Allah dalam surah yang lain, yaitu di dalam surah Al-Furqan ayat 70 sampai dengan ayat 71. Mulai ayat 68 sampai ayat 71. Apa kata Allah? Saya bacakan terjemahannya. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain. Ya, ini rangkaian ayat yang menerangkan ciri-ciri orang-orang yang dikasihani, yang disayangi oleh Allah. Orang-orang yang tidak menyembah Allah, menyembah Tuhan dengan yang lain, beserta Allah, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia menjadi orang yang mendapatkan dosa. Kemudian mereka akan dilipat gandakan azabnya untuk mereka di hari kiamat nanti, dan dia akan kekal di dalam neraka, di dalam azab itu, dalam keadaan terhina. Mereka yang telah melakukan pelanggaran-pelanggaran itu, kata Allah, akan terhindar dari situ setelah mereka, orang-orang itu, bertaubat kepada Allah, beriman dan mengerjakan amal soleh. Ayat ini menunjukkan bahwa setelah bertaubat, tingkatkan iman, tingkatkan amal soleh. Maka kejahatan mereka digantikan oleh Allah dengan kebajikan, dan adalah Maha Pengampun lagi. Allah adalah Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Dan orang-orang yang bertaubat dan mengerjakan amal soleh, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenarnya. Ayat ini menunjukkan bahwa seseorang setelah melakukan perbuatan dosa dan bertaubat kepada Allah, maka sesudah itu mereka harus tingkatkan amal soleh mereka, harus tingkatkan iman mereka. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang melakukan taubat atas kesalahan dan dosa terhadap sesamanya adalah seperti berikut. Yang pertama, menyadari dan mengakui adanya perbuatan dosa yang dilakukan terhadap sesama.
memohon maaf kepada yang bersangkutan jika dosa itu menyangkut kehormatan orang lain. Yang ketiga, mengembalikan harta kepada pemiliknya jika dosa itu menyangkut pengambilan harta benda orang lain tanpa hak. Yang keempat, menyesali diri dari perbuatan maksiat yang telah dilakukan. Yang kelima, bertekad untuk meninggalkan perbuatan maksiat itu. Keenam, bertekad untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatan seperti itu. Setelah bertaubat, dia harus memperbanyak dan meningkatkan amal kebajikan, meningkatkan iman dia, tidak hanya dari sisi kuantitas amalnya, tetapi juga kualitasnya. Tidak hanya yang wajib yang dia lakukan, tetapi juga yang sunat. Hal ini antara lain dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, surah Al-Ma'idah, surah yang kelima, ayat 38 dan ayat 39. Apa kata Allah? As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah. Wallahu azizun hakim. Faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi. Innallaha ghafurur rahim. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Kuasa. Maka barang siapa bertaubat di antara pencuri-pencuri itu sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri dengan memperbanyak amal-amal saleh, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang bisa saya sampaikan tentang syarat-syarat dalam rangka melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini ada manfaatnya bagi kita. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.